Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga diberikan kemudahan sehingga sampai di tempat yang sangat berbahagia ini. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikut keluarganya yang telah bersusah payah menghantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini. Yang saya hormati pertama sekali tentunya Pak Pembina, Pak Lindesri beserta Ibu Rita yang sudah hadir jauh dari Jakarta Barat sengaja untuk menghadiri acara kita ini. Yang kedua yaitu sekretaris, kemudian seluruh pengurus yang berhadir pada kesempatan hari ini. Jadi setiap saya perhatikan perjalanan kita semoga ini mulai dari 2019 sampai sekarang, yang aktif pembina saya adalah pembina Lesbuga itu Pak Alin. Dalam kondisi apapun, dalam acara sekecil apapun, dalam acara sebesar apapun, beliau yang aktif memonitor pergerakan Lesbuga. Dan buktinya sekarang Lesbuga sudah besar. Besar dalam arti kita telah melaksanakan kegiatan 2025 kemarin. Ada kegiatan kita di Tamini Square. Kemudian awal 2026, akhir 2025 juga kita melaksanakan kegiatan Tamini Square dalam waktu tidak lama. Karena adanya bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Banyak hal yang menjadi sorotan kepada kita. Tentunya kalau niat kita baik untuk melaksanakan kegiatan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kalau manusia bisa mengkritik kita jelek-jelek, tapi niat kita adalah untuk membantu saudara kita. Dan alhamdulillah yang kita undang juga Rahma Irama kemarin dimudahkan dia untuk hadir di acara Tamini Square. Ya, memang dalam pelaksanaannya kita perhatikan di sana sini ada kekurangan, tapi yang jelas sukses untuk seluruh pengurus yang sudah bisa menghadirkan tokoh besar, tokoh ulama, seni budaya, ya, yang sudah hadir di tengah kita, ya kan? Jadi ini tentunya tidak lepas dari perjuangan dari seluruh pengurus semua, jadi tidak dianggap kecil. Kemudian setelah itu, sekarang terbukti dari Korea mengundang kita, Lesbuga, Lembaga Seni Budaya Gayo Aceh, ya, yang dia kenal membawa melestarikan seni budaya. Tentunya kita spesifik budaya Gayo. Kebetulan yang diundang sama mereka adalah tari Saman Gayo, dan surat resminya sudah dikirimkan kepada saya. Nah, untuk teknis perginya insya Allah bulan Juni nanti, ya kan? Artinya apa? Lesbuga sudah besar, sudah dilihat oleh dunia, termasuk Korea. Ini kita tidak bisa pungkiri ini artinya pergerakan kita sedikit-sedikit tapi pasti, jadi tidak main-main. Nah, terkait dengan pelaksanaan kemarin Pak Pembina, saya sedikit emosi di Musara Gayo karena ada orang yang kritik seharusnya acara kita ini judulnya jangan buat don't pray for Aceh Sumatera, tapi pray for keluarga besar Lesbuga saja. Ini agak sedikit saya kritik kemarin, makanya saya sampaikan ke Pak Pembina seperti SMS saya. Artinya okelah itu masukan orang luar. Kalau kita pikirin pusing juga kita mikirin itu. Yang jelas yang kita laksanakan adalah sudah sesuai prosedur yang kita laksanakan. Nah, kemudian saya juga perlu laporkan kepada seluruh pengurus mewakili yang hadir di sini bahwa kita kemarin yang berdonasi itu ya
kita ada modal kita dari Les Buga 5 juta lebih lah. Yang itu nanti catatannya dimasukin nanti ke grup barangkali Pak ya. Artinya biar sama-sama teman-teman kalau ada yang bertanya, oh Les Buga begini, mereka bisa menyangka semua. Karena kita cuma kecil uangnya, walaupun kecil kita sudah bisa membantu 100 orang. Walaupun hanya kita kasih 100.000, tapi sangat berarti pada saat itu. Pada saat itu memang betul-betul mereka memerlukan beras itu. Kalau saat ini mungkin nggak begitu lagi. Pada saat itu kita langsung kirimkan dalam 4 hari barangkali langsung bisa terrealisasi. Jadi selanjutnya untuk Ibu Bendahara, dia mohon maaf nggak bisa hadir hari ini, mungkin karena ada acara keluarga juga begitu. Jadi Pak Alwin, secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Alwin yang telah betul-betul memberikan motivasi kepada kami sebagai pengurus ya. Artinya dalam keadaan suka ataupun duka, berbeda pendapat itu biasa. Yang penting tujuannya apa yang akan kita selenggarakan itu semuanya sukses, berjalan dengan sukses ya. Saya memperhatikan di dalam grup kita itu ada beberapa pembina ya, termasuk Hasan Dali, kemudian Pak Ahyar, Pak Armadi. Mereka banyak dipertanyakan sama teman-teman, kok diam aja, nggak ada masukan apa-apa, nggak ada apa-apa, itu gimana, fungsinya apa, kan gitu. Jadi memang betul ya, artinya organisasi ini agar kuat sebenarnya ada masukan, kritikan dari mereka. Artinya itu adalah kepedulian. Tapi kalau diam aja, itu sebenarnya enggak. Saya lebih suka juga ada pengurus kayak Durman, suka memberikan masukan, saya suka. Artinya kita bisa mengkoreksi apa kekurangan kita, bukan semata-mata kita bekerja hanya keinginan kita, itu tidak. Itu satu. Kemudian yang terakhir, sebagai ketua umum, sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih pada seluruh pengurus ya. Artinya saya selalu mengingatkan kepada kita dalam melaksanakan organisasi ini selalu berprasangka baik terhadap teman-teman kita. Karena apapun ceritanya, kalau kita sudah berprasangka baik, maka akan ada ketenangan dalam diri kita. Ya, kalau enggak pasti kita was-was. Karena apa? Untuk menyatukan semua anggota ini perlu tidak ada rasa kecurigaan. Apalagi oh teman itu kayak begini, beginilah begini, tidak ada. Jadi prasangka buruk itu harus kita hilangkan. Tuh. Jadi selanjutnya mungkin bulan Juni Pak Pembina ini kita akan berangkat ke Korea. Nah kita harapkan sih kalau uangnya ada, kalau anggarannya ada, pengurus bisa berangkat juga. Artinya tergantung ke biaya. Ini biaya kita akan bikin proposal. Tadi Aminullah kan sudah kesini melapor ke kementerian, katanya sudah berkoordinasi. Nah tentunya nanti ke DPR RI juga kita dimasukkan, karena ini adalah kontingen budaya dari Indonesia ke Korea. Sebut saja sudah begitu, mewakili budaya tari saman ke Korea. Jadi udah kerjanya antar negara. Nah, jadi kemungkinan untuk proposal itu lebih ditanggapi daripada kita melaksanakan kegiatan pagelaran. Kalau pagelaran itu jarang ditanggapi sama orang-orang. Kalau ini kan untuk kontingen perwakilan pelestarian budaya Indonesia ke Korea. Nah, ini yang akan selanjutnya kita akan laksanakan. Jadi demikian dari saya. Sekali lagi saya mewakili ketua umum mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menjalankan ibadah puasa, tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya izin minta Pak Pembina untuk memberikan sedikit saran-saran nasihat, artinya kepada yang hadir pada kesempatan hari ini. Kepada Pak Pembina, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita ini problem itu berasa ketua, kira kita ini kita anggap diskusi aja supaya kita santai lah, kira. Jadi langsung saja kepada pokok apa yang disampaikan oleh ketua tadi. Pertama, kami terima kasih juga atas nama keluarga dan yang disebut pembina daripada juga menyampaikan terlebih dahulu terima kasih lah tentu atas undangannya nih, ya kan. Kami bersemangat sekali menuju ke sini Bang. Apapun ceritanya, Lesbuga ini harus berkembang seperti Bang Lei bilang kan. Walaupun kesasar tadi. Walaupun kesasar, ya kan. Tetap semangat dulu kan Lesbuga nih. Yang pertama. Jadi jangan ada rasa tidak semangat di sini di Lesbuga ini. Karena Lesbuga ini adalah produk-produk seniman semua kan. Seniman ini saya yakin seniman Beni Sarai Mas Jigrega. Yang pertama. Yang kedua, menanggapi masalah ada tadi program kerjasama ya ke Korea tadi, ini saya sangat mengapresiasi. Kemudian dalam acara itu nanti kalau bisa jangan saman saja yang kita bawa, gimana caranya itu? Ada didong atau kita kolaborasi antara saman dengan tari guel, coba dikondisikan begitu bagian acaranya, ya kan? Jadi tari guel juga kan gayu supaya jangan hilang juga tari guelnya. Jadi cukup 2 orang tari guelnya, 1 yang pegang gendang misalnya, atau kita pakai live musik atau sebagainya, langsung dikolaborasi dengan saman setelah tari guel itu. Jadi tari guel itu mungkin sebagai pembuka untuk menyambut tamu kah, orang Korea kah, orang sana kah, kedutaan kah misalnya, waktu saat itu. Ini tari guel dulu kan gitu Bang. Begitu tari guel nyampe kita anukan ke mana, dudukkan mereka tamu agung itu ke tempat duduk, langsung ngadukan dengan saman, kira-kira gitu Bang. Ini nanti coba kita bicara secara teknisnya lebih langsung, lebih lanjut. Kemudian paling penting kalau bisa bagaimana caranya pengurus ini semua ikut itu harapan kita lah ya. Semua ikut pengurus. Ini bagaimana caranya ketua nanti menyampaikan proposal ke para pihak yang terkait lah ya Bang ya. Nanti kita teknisnya kita konsultasikan. Kalau bisa ikut semua. Kalau ikut semua nanti tentu dibagi tugasnya juga. Kalau memang ada tribal, ada vokal, ada pegang canang, ada kan kira-kira gue ya, kira-kira. Jadi kita bawa perangkat lengkap lah. Kalau memang kita ikut, jadi kita latih nanti. Kita latih pengurusnya. Nah ini mungkin nanti dipikirkan masalah transportasinya bagaimana, penginapan akomodasi di sana, terus sana berapa lama. Ini yang harus betul-betul kita kerjakan. Kalau memang itu kerjasamanya kan gitu ya Bang, jangan malu-malu, kita Lesbuga sudah diundang tapi penampilan kita hanya sebatas ya sederhana kan kayak itu. Dan saman pun nanti supaya mengurangi supaya pengurus ini bisa ikut, mungkin saman anggotanya cukup berapa orang gitu, ya kan. Selamat datang nih. Waalaikumsalam. Jadi saya lanjut, itu menurut saya ketua. Ini tolong di pengurus semua dipikirkan Pak Sekretaris, bagaimana cara kita ikut semua tapi membawa visi dan misi kesenian yang secara komprehensif bisa kolaborasi antara saman dengan tari guel. Yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa ada beberapa informasi kita terima ketika ketua mengikuti rapat dengan Musara Gayo, memang sudah dilaporkan sepintas ke saya, tapi saya tetap mendorong ketua jangan patah semangat, ya kan, tidak boleh patah semangat, ya kan, tidak ada hak orang mengatur kita, ini rumah tangga kita itu yang lebih penting, gitu kan. Sepanjang kita berbuat bagus, sepanjang kita berbuat baik, ya kan, biarkan aja orang menilai, kan gitu, asalkan kita pun, ya kan, dalam komunitas kita ini, pertama semuanya bisa kita pertanggungjawabkan, ya kan ya, berapa hasil daripada pendapatan bisa kita kontribusikan, berapa kalau ada saldo nanti ditolong disampaikan. Kita semua open, terbuka semua, itu yang kita harapkan. Jangan ada yang ditutupi dalam organisasi, ya kan, apapun, terutama masalah dana, karena ini dana ini memang sensitif, gitu kan, sensitif, jadi harus open manajemen kita dalam Lesbuga ini. Kalau ada, sama-sama kita ada, kalau nggak ada, sama-sama kita nggak ada, kita kira-kira. Dan sebagaimana kita raker kemarin, kalau bisa setiap ada kegiatan, bagaimana nih anggota kita ini, ya paling tidak transportasinya bisa kita support lah, kita kira-kira. Artinya kita support, kalau ada kegiatan harus kita support transportasinya.
Kalau misalnya ketemu begini pun, kalau memang kita ada rezeki, ya kasih aja, nggak ada masalah. Yang penting terbuka, hati senang, walaupun tak punya uang. Tak gitu. Ya kan? Sesuai judul lagu Kusmus Draga. Jadi itu yang kita pegang moto kita di Lesboga ini. Ya kan? Hati senang, tidak punya uang, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita ini orang seniman semuanya di sini. Betul toh? Arab mentuk isin. Aku tanya Adinda Hamdan, sekretaris. Arah asal buku awasnya itu kita senang, walaupun datang kantong TPS. Kalau nama ini senang, jadi jangan pikirin yang lain. Biarlah orang ngomong apapun sebenarnya biarkan, nggak ada masalah. Nah terkait tadi ada beberapa pembina penasihat di Lesboga, itu pun tidak ada masalah. Mereka memberikan masukan, alhamdulillah. Kalaupun tidak ada masalah, yang penting namanya ada di dalam. Jadi biasanya orang kalau tidak memberikan ini, dia akan malu hati sendiri nanti. Gitu aja udah, biarkan aja nggak apa-apa. Ya Bang Le ya. Gak apa-apa, orang mau berikan motivasi, semangat, mau menjelekkan silakan aja, ya kan? Tapi alhamdulillah kemarin Bang Sanggaling juga telepon saya, dia nggak bisa hadir. Karena hari ini ada pertemuan arisan. Terus Ayar juga katanya saya ini baru pasang ring katanya, jadi tolong sampaikan apa teman. Itu kan suatu perhatian juga saya kira. Walaupun mungkin di grup itu mungkin dia agak sungkan atau apa kan gitu saya kira. Jadi itu makanya biarkan saja mereka. Penting biar namanya ada di dalam, nggak ada masalah. Itu aja yang penting gitu. Jadi tetap semangat ketua Hakiman, kok cukup kuliah pasti semangat gitu loh. Udah gemuk ya, berarti kan bahagia ya, ada ya kan? Gitu, gitu. Gitu. Jadi itu dari saya juga nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa lama-lama. Artinya lama-lama, karena kami ini ada orang tua mau ke rumah Bang. Harusnya minggu lalu, cuman keluarga nggak bisa, ditunda hari ini. Nah datanglah informasi seharusnya kan, jadi kita bagi-bagi waktu. Saya kira silakan saja, ada adik pengurus yang ada di sini. Lanjut saja mau sampai malam, kapan pun nggak ada masalah. Kan ini bebas, ini Chris, kata aja. Nah nanti, mohon maaf, ini nanti saya titip ke ketua, tolong diatur ada dikit-dikit mungkin ada membutuhkan transport, ya kan? Tolong diatur. Saya sama anggota itu sangat memperhatikan sekali ya. Saya nggak mau ada kita ini entah gerem BJ-nya geng misalnya, jangan ada yang berpikiran begitulah. Kita atasi semua sama-sama ya Bang Le ya, gitu. Jadi itu dari saya, nanti saya serahkan ketua, biar ketua yang ngatur Bang. Itu Bang, nggak banyak-banyak lah, yang penting untuk tiket kereta api ada lain. Ya Bang, ya Bang ya. Oke Bang, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pembina sudah memberikan sedikit nasihat, masukan kepada kita semua. Ya, dari pernyataan beliau, begitulah semangatnya beliau. Karena Lesboga ini pun kita dirikan di rumah beliau di Meruya. Saya ingat betul itu malam-malam ya Kak ya. Ya, jadi karena perjuangan kami ini bukan main-main, dari industriar itu dulu ceritanya. Ya, kemudian supaya kita mempunyai badan hukum, makanya kita pull up, kemudian kita berkumpul di rumah Bang Alin, kemudian di sanalah kita cetuskan untuk membentuk badan hukum. Jadi setelah dibuat badan hukum, inilah tinggal program kerja kita ini bagaimana caranya menyelenggarakannya. Kemarin juga perlu saya sampaikan ke Pak Pembina, ada yang menawarin, Pak, tolong bantu anak saya mau masuk lidah. Nah sebelumnya kita kan ya kita bantu, langsung kita dapat. Tapi kali ini saya katakan kalau memang dibantu harus kita duduk dulu, kita buat komitmen dulu. Kenapa? Kita menginginkan orang yang sudah kita bantu sukses itu, pertama dia harus peduli terhadap generasi yang lainnya, bukan kita minta dikasih uang, bukan. Artinya generasi yang selanjutnya dia harus bantu juga. Jadi jangan seperti kejadian saat ini, generasi lainnya udah nggak diurus sama dia. Bahkan kita pun sudah SMS WA pun kadang nggak pernah di SMS. Kita dulu SMS setiap malam menganjurkan bantu SMS, ya kan? Jadi bukan kita mungkin, inilah kenyataan sebenarnya. Ini kenyataan yang harus menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi adapun nanti kalau mereka minta bantuan, kita bantu. Siapa nggak kita bantu? Orang dari Aceh, dari Biren juga saya mati-mati ya dulu pakai topi muketup. Saya tahu topi muketup itu pada saat itu belum tahu saya ada Pak Bang Ahlak, iya kan, pakai muketup. Saya di depan Bang, iya, iya.
Irfan Hakim. Cut Juhra dulu yang dari Biren itu, luar biasa perjuangan juga itu. Paknya sampai datang ke rumah-rumah bapaknya, ya kan? Jadi itulah sehingga terbentuklah lembaga seni budaya Gayo ini. Lembaga seni budaya Gayo Aceh ini terbentuk. Jadi sesuai dengan visi misi kita tidak hanya lokal, artinya kita nasional, ya kan? Seperti yang disampaikan Bang Putra, kita daftarkan di Kesbang Jakarta Timur, udah kita daftarkan. Nanti kita daftarkan lagi ke DKI, nggak apa-apa, kita ikuti aja. Siapa tahu nanti ada audiens segala macam, bantuan, kita sudah terdaftar di mereka itu. Jadi itu udah, insya Allah kita. Saya ucapkan terima kasih juga ke Pak Bang Li Putra banyak memberikan masukan kepada kita ya. Apa itu setiap pagi itu kalau kita baca gong ada apanya? Apa tanya? Nah itu dia aktif tuh. Kita doakan beliau sehat ya selalu ya. Iya. Itu. Dan beliau juga ini kamera selalu kalau kita acara bukan main-main, ini dia main-main ya. Ya. Jadi ada terus informasi YouTube kita ada. Ya kan? Jadi saya ucapkan terima kasih nih ke Bang Li Putra ya. Dan saya sangat senang sekali beliau bergabung bersama kita. Sudah kayak saudara kita dengan beliau ini ya. Ya, artinya mohon maaf ini Bang Li Putra, kalau mereka ini kadang-kadang bisa gayu jangan tersinggung ya. Ya, bukan ini ya. Iya. Iya. Itu. Oke, baik Pak Arwin. Mungkin kita dengar juga dari pengurus yang anggota ini siapa ingin menyampaikan sesuatu kali ya. Hamdan mungkin mau menyampaikan sesuatu. Kenapa beliau juga aktif di YouTube kan? Kita berpikir begini, bagaimana cara mengembangkan YouTube-nya itu supaya dia menjadi populer mendapat uang. Tapi kalau udah banyak uang jangan sombong ya. Itu yang penting. Ini yang kita pikirkan kan. Media kita ini bagaimana supaya kita saling membantu, ya kan? Saling membantu, ya kan? Karena mungkin berapa ribu itu nanti yang sudah nonton like, mungkin ada dapat honor kali ya? Ada kan? Harus ada laporan ini kan? itu yang penting. Jadi siapa mungkin ada yang beri masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ini kan. Terima kasih Bapak Ketua Lesbuga yang telah mengundang kami ke sini, pengurus dan juga pembina. Alhamdulillah hadir di tempat ini walaupun tadi belok kanan belok kiri belok kanan belok kiri. Nyasar ya. Alhamdulillah ya, terus ini belum masuk ke inti. Ini modelnya cocok di syuting single ini kan. Ini single ketiga insya Allah bulan 9 ini kan. Yang kirim pakai lagu Mami kira. Jadi mungkin kita masalah Lesbugani, alhamdulillah kita ngarah undangan ke Korea lagunya kan. Ke bahasa Gayo mereka campur-campur kan. Nah, jadi intinya yang penting kalau kesana berangkatnya atas nama Lesbuga kita dukung Bang ya. Ide itu kita pesanan ke Pak Ketua ini, apakah memang itu benderanya di Lesbuga, apa nanti DSM apa namanya? Ya kalau Lesbuga ya proposalnya atas nama Lesbuga nanti. Ya, berarti di sana nanti tidak ada namanya DSM, apa DSI ya, Daman Duta Saman. Jadi di sana nanti spanduknya lembaga seni budaya Gayo, walaupun di situ nanti ada DSI-nya kan, berguna. Yang penting background belakangnya Lesbuga supaya Lesbuganya yang naik, bukan DSI-nya gitu. Karena kan kita ini memang ingin mengharapkan sesuatu numpang dulu gitu, tapi di sana nanti tidak promosikan. Itu juga kan nanti ruginya di Lesbuganya gitu. Walaupun Bang Amin ini kan tim kita juga kan, dia sebagai ketua, wakil ketua juga, tapi kan dia udah punya jalan sendiri soalnya kerjasamanya kan. Nah, kalau memang diserahin ke Lesbuga, ya Lesbuganya yang ditonjolkan di sana, bukan DSI-nya itu. Itu pesan kita sih ke Pak Ketua kan. Terus yang keduanya mungkin kita juga sedikit nambahkan bahwa untuk acara yang kemarin alhamdulillah lancar, sukses, dan juga teman-teman saya juga banyak, bahkan teman-teman saya artis-artis itu
kalau ada acara lagi mereka siap datang. Nah, terus walaupun nggak dibayar, kalau memang itu buat sosial dia siap datang. Ada pedinur, ada apa namanya, yang muda-muda, ada si Repi, ada Aksai, itu satu manajemen sama saya, ada Yulia Citra, terus ada Yulia Malik, ada ini Ponisela, dia mau datang. Jadi tapi intinya kalau untuk sosial dia nggak minta bayaran, tapi kalau untuk komersil bisnis itu hitungan tanda tangan. Jadi ya kan. Terus selanjutnya masalah kemarin kita rapat, aku pihak menit keluarga untuk rapat kan. Jadi memang udah kita bantah kemarin bangga. Jadi inti Ara memang selaku tokoh masyarakat Gayo mendesak bahwa kenapa uangnya itu tidak diserahkan ke masyarakat Gayo. Itu kalau tidak diserahkan ke masyarakat Gayo, jangan pakai nama Gayo, itu bahasanya. Terus uangnya sudah bagaimana cara itunya? Nah, saya bilang uangnya itu sudah dibagi-bagi, sudah dimakan sama saudara kita di sana. Udah cukup itu aja gitu. Jadi intinya cara kami untuk kami gitu. Jadi selama ini juga kan Musara Gayo kita udah masuk ke Musara Gayo kan. Musara Gayo udah kita bantu sampai 500 juta kan, kita juga di dalamnya kan bantu. Jadi untuk Les Buga ini memang ada beberapa orang kemarin yang mempertanyakan itu ya, tapi intinya udah dijawab lah kan. Pak Ketua juga sempat kemarin kupingnya agak merah dikit tuh kan. Agak naik dikit. Nah, ya udah gitu. Intinya itu. Jadi kemudian selanjutnya mudah-mudahan ke depan Les Buga ini kita terus kompak nih, karena kan dulu ada beberapa orang juga yang masuk ke pengurusan Les Buga sekarang udah nggak ada gitu kan. Itu jadi mudah-mudahan yang ini terus sampai nanti sampai ketua nanti sampai Les Buganya bisa diundang ke Singapura, ke Amerika, ke Brunei, kemana, pokoknya ke seluruh Indonesia lah ya. Tetap orang-orang ini ada gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang nggak ada lagi tiba-tiba apa namanya masalahnya mungkin masalah kecil, terus bisik-bisik kanan kiri, terus ada media massa ya kan, oh begini begitu ya, itu jangan sampai ada lah ya. Terus kemudian saya juga mohon maaf Ketua, Pak Penasihat Pembina, Kak Bang Awil, Kak Rita yang selalu mensupport. Kalau untuk pembina-pembina yang lain nggak aktif, ya kalau saya sih mendingan begitu aja Pak Ketua, daripada aktif protes mulu terbingung kan. Itu udah tanggap mereka ada dan tiada. Jadi kalau kita bikin acara mereka hadir, udah senang kita, alhamdulillah. Terus kalau dia mau nyumbang duit itu yang kita cari gitu kan. Nah, yang penting ya orang dua ini hadir terus, itu udah tenang gitu kan. Itu kita doakan yang dua ini selalu akur dan selalu hadir, selalu sehat gitu. Itu aja intinya, karena yang berkompeten juga mereka ini sih, mereka kan cuman ho doh. Iya, jadi cuman karena kita lihat mereka punya uang dan punya tokoh, ya kita tokohkan kan gitu. Kalau secara kompetennya di sini kan orang dua ini yang berkompeten. Jadi ini orang dua ini. Ya. Dan selanjutnya saya juga di manajemen di Direkot itu, alhamdulillah sih belum dapat hasil, cuman ada aja kalau pulang kasih amplop itu aja intinya. Untuk bisin kadang gope, kadang juta, itu di alhamdulillah gitu kan. Kalau kemarin juga pertemuan di sana di Bekasi kemarin Jerman saya dia jauh gip lah, gip ya nggak. Jadi situ ada 20 artis kemarin, yang ada penyanyi pop. Pokoknya di Direkot ini sekarang penyanyi yang dulu hilang di peredaran masyarakat masuk ke situ dia. Jadi dikumpulin di situ. Nah, jadi nggak laku lagi dulu, sekarang masuk ke situ. Jadi diorbitin lagi dari awal gitu sama manajemen di Direkot ini. Makanya ada potensial di sini masukkan aja nggak? Iya, harus tes dulu tuh. Ya. Tes itu kan. Tapi sekarang kayaknya udah sulit Bang. Udah ada 35 penyanyinya tuh. Jadi sampai tiap hari mereka tuh rekaman tuh. Jadi saya juga bersyukur bahwa kenal sama orang ini saya nggak mengeluarkan uang gitu. Lagu saya disiapin, syuting saya dikasih makan, terus dibiayain, pulang juga dikasih ongkos. Intinya kalau zaman dahulu kan kita mau jadi penyanyi siapkan duit 200 juta dulu kan. Kalau perempuan kadang dimainin dulu, kadang juga dibohongin dulu ya, supaya jadi terkenal. Ya sekarang alhamdulillah yang masuk di Direkot ini memang niatnya untuk memfasilitasi, membantu penyanyi-penyanyi yang yang tidak disorot sama media, dia bantu gitu. Itu teman ya, alhamdulillah terima kasih juga. Itu juga berkat doa daripada bapak-bapak dan kakak-kakak, abang-abang BNI. Izin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini masukan dari Anda. Tadi yang disampaikan, apakah kita ke Korea itu pakai bendera kita tahu DSI. Jadi sudah tadi saya disebutkan tadi di dalam surat itu, karena yang kenal saya itu dengan Korea kan saya. Jadi kan saya harus mengedepankan lembaga seni budaya kita yang punya badan hukum dulu. Nah, adapun kita membawa saman itu adalah sanggar ya, artinya sanggar kita punya pengelola. Misalnya dia minta tari goel juga kita punya, tari lati jaro juga kita punya. Artinya apa yang dia minta itu yang kita layani. Artinya untuk kesananya benderanya tetap les juga ya. Oke ya, untuk proposalnya juga harus menggunakan kop surat les juga ya. Itu sudah clear, artinya bukan dia tidak kenal siapa itu. Jadi yang jelas apa yang saya sampaikan itu yang jelas juga nanti yang kita ya. Terus yang kedua yang disampaikan Hamdan tadi mengenai penasehat pembina yang tidak aktif, mungkin barangkali begini ya, mereka tidak bicara lagi karena mereka sudah itu sudah oke, sudah berjalan. Mungkin ya. Iya kan? Sudah oke. Karena kita pun kalau kita kritik kita pun nggak bisa melakukan nanti kan. Mungkin begitu ya. Jadi gitu. Oke. Ya, selanjutnya ada lagi nggak masukan-masukan ini? Mungkin Desman mungkin. Kawan, Bapak dia bercerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berizin Pak Ketua, Pak Pembina, kakak-kakakku BWD, si Hadiwan Batang Ruang. Kami ini juga perwakilan dari Tambun, kah? Ini sih mau hadir ku Mamang Aris. Berizin BWD atas hidangan nih, makanannya luar biasa. Memegang di Bang Mangga, alhamdulillah biji. Jadi nawan disebutkan ini naru-naru Bang Ketua agak. Jadi dikit budget dikit kalau dia. Yang penting oleh juga ke depan itu harus ada kegiatan. Apakah berbentuk apa itu kita harus ada. Jadi supaya tidak kita itu terus monitor terus. Jadi kalau oleh Bugani dalam kegiatan lagu Sipune, misalkan kita ini kan seni budaya ya. Apapun lah itu, apakah selang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu ini masalah didong. Nah, kemarin betul karena bencana dari mungkin Halman nanti kita pendapatnya lanjutannya seperti apa. Nah karena ini kan rakyat masyarakat Gayo yang ada di Jakarta ini untuk sementara ini kan kangen sama didong Gayo. Nah ini kedepannya nggak perlu kita bahas, boleh lanjut ini. Kalau mungkin kalau kayak nyanyi musik sudah nggak heran kita kan. Nah, untuk didong Gayo ini ya perlu kita pikirkan lagi kedepannya bagaimana supaya berhasil. Apakah nanti melalui Pak Sardi atau mungkin dari Resbuga sendiri yang mengatakan. Nah ini harus ada kita wujudkan ya, insya Allah di bulan 2006 ini bisa lah, nanti bulan-bulan kapan apa bisa lebaran atau gimana kan. Nah itu harapan saya itu aja sih sebenarnya. Untuk yang lain mungkin ketua yang lebih memahami. Berizin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan kira-kira. Ini kan nanti kita habis lebaran ini ada halal bihalal. Kira-kira halal bihalal biasanya kalau masyarakat ini pasti melibatkan Resbuga juga. Pasti itu. Karena orang-orangnya yang itu aja orang-orangnya. Masyarakat pun orangnya ini cuman Resbuga pun ya orang ini juga kan gitu. Jadi pasti mereka melibatkan juga. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun nanti masyarakat mengadakan halal bihalal, ini adalah sebagai saran saja. Kalau bisa Resbuga ini coba dikontak, walaupun di Tamil Square itu keadaannya begitu, ya kan? Tapi strategis juga. Jadi kalau saran saya, coba kita adakan kontak dengan Tamil Square, kita adakan halal bihalal bersama Tamil Square dan Resbuga. Nah, itu situ kita bagi tugas. Artinya bagi tugas, mereka siapkan semua dekor, semua fasilitas, gedung apa segala. Dan Resbuga ini mungkin pemain keyboardnya aja, pemain keyboard, terus penyanyi-penyanyi, pengisi acaranya. Kita ke apa lagi si Amin untuk kita kira-kira untuk siapa tadi? Untuk Samin. Jadi acaranya kita yang kelola. Tempatnya semua fasilitas kita bagi ya. Itu bagi tugasnya. Jadi halal bihalal bersama Resbuga, bersama antara Tamil Square dan Resbuga. Jadi sekaligus kita supaya kita ini terus menyatu dengan mereka gitu. Coba ini sekedar saran saya, coba dikontak, mumpung ada waktu, enggak? Nah, itu acaranya kita yang isi. Itu. Kita bolong enggak? Jadi halal bihalal kita acaranya siapa kesenian apa yang kita mau tampilkan,
apa didong, apa saman, ya kan Bang ya, apa nyanyi itu kita. Mereka penting siapkan tempat, fasilitas semua, sound system semua, pemakibatnya kita nggak ada masalah, nanti kita upayakan gitu kan. Jadi sekedar masukkan. Nah, kalau memang itu nggak bisa, kalau teman-teman ini kawan-kawannya mau, kami siap di Meruya, nggak apa-apa. Kalau memang hanya wis buka aja. Tapi kalau memang mau kerjasama tadi dengan ini, silakan aja. Kita kira-kira tinggal tentukan waktu kalau sebuka aja di Meruya, asalkan mau datang semua kan gitu intinya. Kira-kira nanti segit kira-kira yang nyemai, kira-kira. Tuh, itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa